Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini eh, aku membuat video ini untuk ditujukan kepada tugas soft skill tahap 1 tahun 2023 Universitas Andalan gitu. Yang mana ini bertemakan adalah kisahku. Baik, dalam kisah ini tuh aku ingin mengangkat sebuah inovasi atau ya sedikit motivasi lah untuk berkembang lebih jauh lagi seperti itu. Nah, kisah ini tuh berawal dari aku awal SMP. Iya, SMP. Terkait ini dalam salah satu bidang skill, bidang seni lebih tepatnya, skill dalam bidang seni itu uh, sebut aja ya kaligrafi. Nah, dalam bidang ini tuh aku mulai dari awal dari titik nol terendah ini, dari mulai itu asal ini aja, kita kan pasti kan kalau kita punya keinginan pasti kan kita ada suatu effort buat mencapai impian tersebut gitu. Nah, dari awal tersebut aku belajar gimana sih cara bikin kaligrafi itu, terus aku amati, aku ikuti. Aku tuh dulu belajar kaligrafi itu bener-bener dari nol, otodidak, gak ada sama sekali ngajarin. Ada yang ngajarin tapi eh, nggak sejauh kayak kursus gitu, hanya ikuti ekskul, dan itu materi juga berulang-ulang kali gitu sejak aku di situ. Yang kurasain ikut ekskul tersebut sampai aku sendiri yang mengajarkan atau ya memberikan ilmu tentang kaligrafi tersebut kepada adik-adik yang lain. Itu materinya tuh sama ya seperti yang diajarkan, kayak metode yang dulu-dulu. Jadi dan pikirku ini bagaimana seorang mau berkembang jika metode yang digunakan masih sama gitu kan. Nah, dari awal tersebut aku awal belajar otodidak, sering mengalami ya jatuh bangun itu biasa. Kayak emang ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas gitu. Tidak selamanya kita di atas dan tidak selamanya kita di bawah, berada di bawah gitu kan. Nah, aku tuh belajar otodidak, terus ikuti lomba nggak ada hasil, lomba ini nggak ada hasil, dan akhir itu aku otodidak banget. Pokoknya aku beli alat-alatnya, beli bahan-bahannya gitu kan, untuk menunjang meningkatnya kreatif tingkat kreativitas aku gitu dalam mengolah kalimat bahasa Arab gitu. Aku coba-coba, ada kaligrafi apa aja aku ikutin, aku contoh. Kalau gabut aku nulis gitu kan. Kayak aku bisa terinspirasi tuh kayak dari sahabat Ali dan sebagainya, dan satu tuh tulisan kok bagus-bagus gitu, jadi aku pengen gitu kan, tulisan Arabku bagus, hotku bagus gitu kan, jadi aku ikutin. Ikutin itu ada. Dan singkat ceritanya aku tunjuk di angkatanku untuk mengikuti lomba, suatu lomba yang mana itu antar angkatan gitu kan. Aduh, antar angkatan nih, di hatiku nih, oh bisa nggak ya, bisa nggak, aku baru nih misalnya, belum ada apa-apanya dari kakak kelas gitu kan, ikutlah itu. Ya udah, yakin, pokoknya yakin dengan skillku yang baru sedikit, bakal cuy lah dari kelas-kelas yang lain. Aku juga baru memakai pensil warna gitu kan, skillku belum berkembang, masih basic lah. Ikut, ternyata alhamdulillah dapat juara 2. Alhamdulillah dapat juara 2 seangkatan, antar angkatan gitu. Dan mulai dari situlah aku ikut-ikut yang lain, misalnya coba-coba yang lain, ikut seleksi. Teman dulu tuh ada namanya tuh komunitas, yang mana tuh eh, komunitas itu dinaungi oleh bagian kesenian gitu kan, bagian kesenian dan dekorasi itu ada di media sendiri. Nah, aku dari misalnya aku pengen gitu kayak ngeleng-ngeleng bisa jauh gambar gitu kan,
masuk tim inti gitu kan. Dan akhirnya aku masuk gitu, masuk ikutin pembelajarannya, teknik-tekniknya. Nah itu aku juga belajar namanya mengecat itu gimana cara campur warna. Situ aku belajar warna lebih banyak lagi, bikin gradasi itu gimana, teknik gradasi itu yang lebih bagus itu gimana caranya, dengan megang kuas dan lain sebagainya gitu kan. Dari situ mulai nama kreativitasku, pengetahuannya meningkat sedikit, sedikit demi sedikit gitu. Dan akhirnya datanglah tuh suatu ketika ada lomba gitu kan, lomba di salah satu lembaga pendidikan. Nah itu aku ditunjuk buat, alhamdulillah yang selama ini dan nanti akhirnya datang juga untuk mengikuti lomba di luar lembagaku. Jadi lombanya antar lembaga gitu, lembaga pendidikan Islam gitu. Qadarullah bilangnya itu waktu itu udah mau berangkat, misalnya hamil berapa gitu, aku udah pesan alat-alat gini udah menyiapin konsep segala macam ya. Aku jatuh sakit, ngedrop banget asli. Jadi kayak sakitnya tuh gimana ya, pokoknya ngedrop parah dah. Yang ngerasa kan aku istirahat tuh kan, bangun ini jam berapa aku mau sholat gitu kan. Aku kira itu udah subuh gitu kan, kok pada pulang ke asrama gitu kan. Ya udah aku sholat subuh itu, aku tanya jam berapa sekarang, maghrib. Ya kayaknya aku jatuh banget, ya Allah, besok aku udah lomba ini gimana ya. Jadi aku digantiin gitu kan, belum rezekinya gitu buat uh, untuk mewakili lembaga pendidikanku untuk mengikuti lomba gitu kan. Dan selang beberapa tahun gitu kan, jadi aku di situ jadi dari anggota sampai pembimbing di kelompok komunitas ini, komunitas seni dan lainnya. Aku bimbing, aku yang ngajarin. Terus juga kemarin baru tahun 2021 ada event lomba tuh kan, dari Lemka Yogyakarta. Nah itu aku ikut lomba, coba-coba insya Allah bisa gitu kan, dengan skillku yang baru sedikit kan, mencoba gitu kan ikut lomba. Alhamdulillah gitu kan, walaupun virtual dapat harapan satu. Ya lumayan lah, harapan satu se-Jogja gitu kan, se-DIY. Terus ada lagi lomba tahun 2022 itu lomba kaligrafi antar prodi yang ngadain dari IMM fakultas gitu kan. Aku ikutin coba tuh, alhamdulillah dapat juara satu. Terus baru kemarin lagi ini ada lomba dari Fakultas Agama Islam FAI, itu Aufes 2023 gitu. Itu tingkat cari bergengsi lagi. Rupanya yang ikut nggak hanya di luar nalar gitu kan. Wah, dari luar daerah juga ada. Waduh, ini juga apa namanya, jam terbangnya udah tinggi-tinggi semua ini. Aku apa adalah ya aku gitu kan. Jarang mengaplikasikan lagi yang aku punya gitu kan. Nah, dari pengalamanku yang sedikit ini mendapat kesimpulan bahwasanya itu teruslah mencoba selagi bisa gitu kan. Karena kan namanya kesempatannya emang nggak datang dua kali, tapi kesempatan itu datang yang terus akan berusaha gitu. Jadi walaupun kita sekali dua kali kan, jangan pernah merasa puas apa yang telah kita dapat gitu. Pasti akan haus gitu, haus terus tambah ini gitu. Jadi terus berkembang gitu. Kita juga stuck di satu statement, kita bisa ini udah gitu, enggak, kita harus dapat yang lebih. Gimana kita bisa memprotek bahwasanya diri kita nih sampai mana gitu. Jadi kita tahu takaran kita tuh sampai mana, dan itu kita harus tetap latih gitu kan.
dengan kesabaran yang ada, dengan kemampuan yang ada, kita latih terus, kita cari mana kemampuan kita yang terpendam gitu. Pasti kan kita semua memiliki sebuah pencapaian-pencapaian masing-masing dan memiliki skill masing-masing, dan skill itu terpendam dalam diri kita. Nah itu kita gali kemampuan kita di mana gitu kan, untuk menunjang apa yang kita inginkan. Misalnya kalau kita bahas untuk di dunia selanjutnya atau di era selanjutnya ini, pasti kan ada suatu masa yang mana kita ini dari apa yang kita pelajari untuk kita terapkan tuh jauh berbeda gitu. Ada yang jauh banget, ada yang pas gitu kan. Untuk menghindari hal tersebut, makanya kita sebagai insan yang cara bahasanya itu apa daya layak kita gitu kan, hanya bisa mempersiapkan gitu. Nah, makanya selagi kita masih muda, kita coba apa yang belum kita ketahui, kita coba gitu. Selagi kita masih muda. Gitu. Dan seorang itu bisa karena biasa. Orang terbentur baru terbentuk. Nggak ada namanya satu barang langsung terbentuk tuh, nggak ada. Pasti melalui benturan baru menjadi satu barang gitu. Ya mungkin selebihnya mohon maaf kalau emang dari aku baru sedikit pengalamannya, kurang lebih mohon maaf, karena kelebihan itu datangnya dari Allah. Dan seorang itu kan Allah bilang sendiri, innallaha la yughayyiru qaumin illa yughayyiru ma bi anfusihim gitu. Jadi semua perubahan itu berawal dari diri kita sendiri untuk berubah gitu. Allah akan merubah kalau kita mau berubah. Kalau kita nggak mau berubah, Allah mau berubah, nggak bakal bisa gitu. Jadi berawal dari diri kita pribadi. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.